Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah. Saya merupakan mahasiswi dari jurusan Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait stratifikasi sosial dan kekuasaan. Semua masyarakat pada derajat yang berbeda itu bersifat heterogen. Nah, sejarah itu lalu menambahkan elemen-elemen baru atasnya tanpa menghapuskan elemen-elemen yang lama sepenuhnya. Nah, diferensiasi atas fungsi-fungsi pun menggandakan kelompok-kelompok yang mengemban fungsi tadi, atau membuat kelompok-kelompok yang sama menempati aspek-aspek yang berbeda menurut situasinya. Nah, berbagai elemen ini itu bisa disesuaikan hanyalah bila mana semua itu ditata dalam saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, politik itulah yang akan mempersatukannya nanti dengan cara, yakni dengan memaksakan sebuah tata aturan yang telah dikemukakan sebelumnya dengan alasan bahwa politik itu adalah kekuatan yang diatur par excellence menurut Freud. Nah, jadi pendekatannya tidak ada masyarakat tanpa kekuasaan politik dan tidak ada kekuasaan politik tanpa hierarki serta hubungan-hubungan tak seimbang antara individu dengan kelompok-kelompok. Nah, di sini antropologi politik itu tidak perlu menghindar atau mengabaikan fakta-fakta ini. Pun juga sebaliknya, tugasnya lah untuk memperlihatkan bentuk-bentuk khusus yang diadopsi kekuasaan politik itu dan ketidakmerataan yang menjadikannya sebagai sandaran di berbagai masyarakat yang mana disebut eksotik ini. Kemudian lebih lanjut, saya akan membahas terkait tata aturan dan subordinasi dari stratifikasi sosial dan kekuasaan. Nah, ketidakmerataan awal ini itu telah menentukan privilase serta kewajiban-kewajiban. Hierarkinya itu menjadi semakin rumit manakala memasuki bidang hubungan-hubungan yang didefinisikan oleh kekerabatan dan juga keturunan. Nah, secara lebih lanjut, hubungannya dengan perubahan politik ini itu pun ditentukan apakah menurut posisi-posisinya individual ataukah dengan kelompok-kelompok sosial. Nah, kekerabatan pada khususnya itu menentukan yang pertama, struktur-strukturnya itu memperlihatkan kelas-kelas para kerabat atau kinsmen serta bermainnya hubungan setara, misalnya di antara sesaudara ataupun hubungan tak seimbang, misalnya antara ayah dan anak. Nah, ini bekerja dalam sebuah jaringan kecil yang membentuk hubungan-hubungan kewenangan terkait pada suatu sistem gelar-gelar, sikap-sikap, hak-hak, dan kewajiban-kewajiban. Nah, bagaimanapun juga, ini mengandalkan bobot politiknya hanyalah sepanjang hubungan-hubungan di antara kelompok-kelompok sosial dan di antara individu-individu, serta sepanjang ia mengatur akses atas jabatan-jabatan yang melingkupi kekuasaan atau kewenangan-kewenangan tadi. Kemudian, prinsip-prinsip dominan yang mendasari tata aturan ini adalah senioritas dan kedekatan genealogisnya. Keturunan yang dekat dengan leluhur yang sama atau sang pendiri itu menempati posisi yang superior, memiliki kekuatan politik dan memberikan kekuasaan bagi anggota tertua dari generasi tertuanya. Nah, hierarki ini itu dapat dianggap secara adil sebagai membayangi bentuk-bentuk elementer dan dari stratifikasi sosial. Nah, ini adalah hasil dari sejarah serta diberi pembenaran diri oleh rujukannya kepada mitos yang leluhur pendiri itu dipandang sebagai dewa-dewa atau pahlawan-pahlawan atau setidaknya yang menemani hidup mereka. Kemudian bentuk-bentuk elementer dari stratifikasi sosial yang melibatkan klan-klan atau garis-garis keturunan serta kelompok-kelompok pada usia ini tidaklah sepenuhnya bisa dihapuskan
Semua ini bisa hidup berdampingan dengan bentuk-bentuk yang lebih kompleks yang mempergunakan serta mendominasinya. Nah, melalui cara-cara prosedur yang variabel, menurut sejumlah antropolog termasuk J.P. Murdoch, bentuk-bentuk itu sendiri bisa disebut stratifikasi. Nah, istilah inilah yang menurut Murdoch itu hanya bisa diterapkan bagi masyarakat-masyarakat yang secara esensial itu bersifat khas, serta terdapat kelompok-kelompok yang tak merata mengingat perbedaannya. Misalnya, kelompok-kelompok yang mengandung perbedaan antara orang bebas dengan budak. Kemudian di Afrika sendiri, sejumlah besar variasi masyarakat dengan stratifikasi sosial yang kompleks, beberapa di antaranya memiliki sistem kasta yang menyeluruh, yang menghierarkan kelompok-kelompok tak setara dengan jumlahnya yang kecil, tertutup, dan sangat berdiferensiasi dan terspesialisasi. Kemudian diferensiasi antara bentuk-bentuk superior dan bentuk-bentuk elementer dari stratifikasi itu tidaklah mudah untuk dibuat karena dalam arti tertentu, yang pertama tadi itu memancarkan dari yang belakangan serta yang mempergunakannya manakala mengungkapkan perubahan rezim hierarki itu. Kontroversi para spesialis setidaknya itu telah membawa kepada dua batasan yang dipertanyakan tadi. Nah, meskipun demikian, tampaknya absa untuk membatasi diri dengan penerapan konsep stratifikasi sosial bagi masyarakat-masyarakat yang memenuhi paling tidak dua kondisi berikut. Yang pertama, ketidakmerataan dominan diformulasikan atas landasan kriteria lainnya, bukan atas usia, seksual, kekerabatan, ataupun keturunan. Kemudian yang kedua, pembedaan-pembedaan yang dibangun antara kelompok-kelompok hierarki itu ditarik pada tingkat masyarakat sebagai keseluruhannya atau pada unit politik tingkat nasional. Kemudian lebih lanjut, saya akan membahas terkait bentuk stratifikasi sosial dan kekuasaan. Nah, akan tetapi sebelum menganalisa hubungan tersebut, kita pertama-tama perlu mengkaji konsep-konsep yang umum yang dipakai, tetapi juga yang paling problematik. Kenapa begitu? Pendahuluan kritis yang dikerjakan oleh Louis dalam bab strata sosial dari buku Social Organization tahun 1948 itu menyarankan hal tersebut. Istilah status itu diasalkan dari Maine dan Herbert Spencer, diambil alih para sosiolog dan antropolog sosial modern, yang mana mendefinisikannya sebagai personal orang dalam hubungannya dengan orang lain pada kelompok yang sama. Nah, hal ini itu memungkinkannya menghargai jarak sosial antara orang-orang itu karena diatur oleh hierarki individu-individu. Peranan atau roles mengungkapkan status tadi dalam pengertian tindakan sosial, memberi aspek dinamiknya kedua pengertian itu terkait pada sekumpulan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus diabsahkan melalui kebiasaan, prosedur spesifik, atau upacara-upacara. Kemudian istilah jabatan atau office berkaitan dengan dua pengertian sebelumnya, yang merupakan pengertian akar atau generic term yang bisa dipandang menjadi kasus khususnya. Nah, jabatan menunjukkan fungsi yang ditempati seseorang, mengingat mandat masyarakat itu menetapkan kekuasaan dan kewenangan yang dijalankannya dalam kerangka politik, ekonomi, religius, atau jenis organisasi sosial lainnya, serta itu menarik pembeda antara fungsi itu sendiri dengan pejabat-pejabat yang menempatinya pada waktu tertentu. Kemudian dalam kasus apapun itu istilah jabatan itu merujuk pada pengertian
pengertian perjenjangan atau rank. Dalam aturan order atau estate itu mengungkapkan bahwa kekuasaan politik dan hierarkinya sendiri itu dalam hubungannya dengan stratifikasi sosial. Istilah jenjang dan tata aturan atau estate itu seringkali dikacaukan atau dipergunakan secara bergantian dalam literatur antropologis, dan benar memang bahwa tumpang tindih yang terjadi pada konsep-konsep tersebut itu pada tingkat yang luas juga. Yang pertama itu merujuk pada hierarki khusus. Apakah kelompok-kelompok sosial yang berlandaskan keturunan, kelompok-kelompok sosioprofesional, atau jabatan-jabatan di dalam organisasi politik. Kemudian yang kedua, mengikuti penggunaan yang dipakai para sejarawan, yang mana merujuk pada hierarki totalnya yang ditampilkan oleh masyarakat apapun, di mana di sana itu hampir secara tertutup kelas-kelas yang didefinisikan secara umum, yang anggotanya diatur biasanya melalui fakta kelahiran. Sistem tata aturan atau estate ini itu haruslah dilihat sebagai satu dari bentuk-bentuk kompleksnya stratifikasi sosial yang paralel dengan sistem kasta dan dengan sistem kelas. Kemudian, kedua sistem itu tetap pada pusatnya perdebatan tentang perincian-perincian yang tidak bisa dibahas di sini di sejumlah penulis tertentu, termasuk Rivers. Menerapkan istilah kasta hanya sebagai fenomena India. Mereka menggariskan empat kriteria bagi pembunuhannya, yaitu endogami, fungsi keturunan, hierarkisasi secara keras, serta aturan-aturan yang tak boleh disentuh. Kemudian sangat penting membuat jelas bahwa yang disebut terdahulu itu dalam beberapa hal terpisah dari yang selebihnya, yang mana kasta-kasta dan tata aturan pada satu pihak dan kelas sosial pada pihak lainnya itu saling berbeda secara tajam dalam beberapa hal, serupa dengan kelompok-kelompok paksaan atau kelompok-kelompok faktual antara kelompok-kelompok dominan yang fungsional dalam ekonomi, politik, ritual, dan lain-lain sebagainya, dengan kelompok-kelompok fungsional yang lebih tinggi, yakni antara kelompok yang saling hubungan komplementer dengan kelompok-kelompok dalam hubungan antagonistik. Ketiga-tiga kriteria besar ini itu seluruhnya 6 buah yang dipakai oleh Griffiths 1954, yang mana dalam mendefinisikan kelas itu membuat mungkinlah memperlihatkan perbedaan-perbedaan yang tadi. Bila mana di pihak lain seseorang menganggap kasta-kasta, aturan-aturan, estate, dan kelas-kelas sosial sebagai 3 cara dari sebuah kombinasi hierarkis yang dibangun di antara manusia-manusia itu, maka seseorang akan melihat yang pertama dengan merujuk kepada wilayah simboliknya per excellence, religi, atau yang kedua kepada apa yang menjadi atribut asli yang membuat manusia-manusia itu tidak sama, serta untuk yang ketiga yakni dengan melihatnya dari sudut pandang produksi dan juga distribusinya. Perangkat yang ditata ini itu menempatkan kelompok-kelompok sosioprofesional tadi ke dalam sebuah hierarki aturan-aturan orders atau estates. Yang pertama ada namanya aristokrat, kedua orang terhormat dan para ulama Islam, kemudian orang bebas, dan keempat para nelayan dan budak domestik. Kemudian untuk yang terakhir, yang ketiga, saya akan membahas terkait feodalitas dan hubungan berketergantungan. Nah, studi-studi yang dibuat para antropolog
tentang apa yang mereka sebut masyarakat feodal itu memberi bobot konkret akan artikulasi sebuah sistem ketidakmerataan serta rezim politiknya. Nah, bagi Marquette, feodalitas itu bukanlah sebuah cara produksi, akan tetapi sebuah rezim politik. Suatu cara untuk mendefinisikan peranan mereka yang memerintah dan yang diperintah. Fakta spesifiknya itu berupa ikatan antar personal. Peranata feodal itu disusun antara dua orang yang tidak setara dalam suatu hubungan politik atas landasan perlin, dengan di satu pihak serta kesetiaan dan pelayanan pada pihak lain. Hubungan tersebut itu mengaitkan sang dipertuan dengan vasal, yakni pada tingkat lebih tinggi pada stratifikasi ini, dengan patron dengan klien, yakni pada tingkat lebih tinggi sampai paling rendah pada stratifikasi tersebut. Nah, Marquette 1961 itu mendapati isi universal dari gagasan feodalitas ini, yakni gambaran yang membuatnya mungkin untuk menggereknya ke dalam suatu tipe ideal dalam pengertiannya yang dipakai oleh Max Weber. Dan mungkin sampai di sini penjelasan saya yang dapat saya berikan terkait stratifikasi sosial dan kekuasaan. Dan saya mohon maaf atas segala bentuk kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.